Semua dibuka layarnya, semua dibuka layarnya sebagaimana setiap minggunya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberi kami kekuatan baru untuk kami kembali boleh beribadah malam hari ini. Ibadah Jum GAP, generasi anak panah. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kami kemenangan. Roh Kudus, mari Engkau sendiri yang berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sepenuhnya dalam kendali-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari kami percaya Engkau sendiri yang akan mengurapi setiap kakak-kakak kami, setiap adik-adik kami, bahkan keluarga yang mendampingi adik-adik kami, setiap ruangan di mana kami berada, setiap tempat di mana kami berada, dikuduskan dan ditahirkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami persilahkan Roh Kudus yang beracara dengan sebebas-bebasnya. Kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah, hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan kepada Kak Vanda untuk memimpin kita dalam ibadah pujian, penyembahan. Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Kak Ria. Shalom semuanya, maaf telat ya. Kita mulai saja ibadah kita karena tadi doa pembuka sudah dipimpin oleh Kak Ria. Mari adik-adik semua memuji dan menyembah Tuhan. Semua tundukkan kepala, semua di dalam posisi kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, kita katakan Bapa Engkau baik. Laju Sita, boleh dimunculkan lagunya di layar. Mari kita angkat pujian, kita katakan Bapa Engkau baik. Semua terus di dalam sikap menyembah Tuhan, semua tundukkan kepalanya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa Aku cintakan Bapa Kau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau Kau selalu baik kepadaku. Bapa cintakan memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi Bapa Mari semua, ya saat kita menyembah, semua mari kita sembah Tuhan. Jangan ada yang makan, kakak lihat.
Semua dalam posisi tundukkan kepala. Kalau mau makan, makan dulu. Ya. Yuk. Baru nanti masuk di dalam penyembahan. Tidak boleh main-main. Mari kita angkat pujian dari awal, katakan. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta aku Kau, memujimu. aku memujimu, Aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa Bapakku cinta memujimu. Aku Aku menyembah nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembah nyanyi Haleluya. Bapakku cinta Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Haleluya. Mari adik-adik semua kita sembah Tuhan. haleluya. Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. sungguh Kau yang melayani Sungguh Kau Kami cinta Tuhan Yesus. Engkau yang Tuhan melayani Yesus baik. Tuhan Yesus. Kami cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami Yesus, datang Tuhan, Yesus, segala yang bernafas nama kami cinta Tuhan Yesus, segala yang bernafas sayang Tuhan Yesus, muliakan nama Tuhan Yesus Tuhan. terima kasih Tuhan cinta Tuhan Yesus, Kami sayang Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. dan kebenaran
Cara Kami masuk riba Terima Tuhan, kasih haleluya. kasih sungguh Yesus Engkau baik. baik. Terima kasih. Sungguh Terima Engkau kasih. dahsyat Tuhan. Dahsyat Haleluya. kami mengasihimu, Kami sebab tiada Allah seperti bersyukur. Engkau. Tuhanlah satu-satunya dalam hidup Kami kami. Engkaulah pemilik hidup kami. bersyukur. Kami mencintaimu, Terima Tuhan. Kami yang sembah yang terbaik bagimu. Kami bebaskan roh kami untuk datang hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima Yes. kasih. Terima kasih Kau telah mengasihi kami, Dinaikkan Tuhan. syukur Terima kami kasih Kau yang telah mencintai kami memperbaiki. lebih dalam lagi. Kami angkat suara kami bagi Yesus. Lagi meninggikan namamu. Bapaknya Engkau yang Haleluya. layak kami sembah. Haleluya. Hanya Haleluya. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan, sahabat kami. Tidak ada Tuhan. Haleluya. Gloriosana. Sungguh kami mencintaimu, sebab Engkau yang layak. Engkau layak. Percaya Engkau layak. Engkau Tuhan ada di Tuhan, tengah-tengah kami. Kami hormati Engkau, Yesus. kami bersyukur, kami Haleluya. memuji namamu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terpujilah, Kasih Bapa, terima kasih terpujilah. ya Tuhan, Kau ada di Haleluya. Oh Yesus, Kami bersyukur. kami bersyukur. terima kasih. Yesus, kami cinta Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Ini kami cinta Tuhan Yesus. Salam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami menanggalkan segala keegoisan kami, segala menyembahmu, ku nyanyi Haleluya. Bapa, ku cinta cinta. Katakan aku memujimu. Aku Memujimu kami sembah. Aku menyembah.
menyembahmu, nyanyi Ya, haleluya. Bapa puji ku kata cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan. Tuhan, seperti pujian ini, biarlah setiap kami yang hadir, Tuhan, di Zoom ini, Bapa, kami mencintaimu, kami mengasihimu lebih dari segala apapun yang ada. Biarlah hati yang baru boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji Tuhan dengan kakak, sama-sama kita katakan, Amin. amin. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita katakan ada satu sobatku yang setia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu Aku susah, waktu ku sendirian, diriku. Katakan ada satu sobatku. Ada Satu satu sobatku sobatku yang yang setia, tak pernah dia tinggalkan tinggalkan diriku. diriku. Katakan, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus yang menghibur. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari semua berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, sedikit kakak koreksi ya. Ketika adik-adik semua diajak untuk menyembah Tuhan, mari semua memiliki sikap yang menyembah Tuhan. Jangan ada yang misalnya makan, ya. Jangan ada yang main-main, ya. Kakak di Zoom, ya. Tetapi melalui Zoom, melalui apapun, itu Tuhan melalui Zoom, dia itu sungguh-sungguh, ya. Ketika dia bermazmur, misalnya, bermazmur itu seperti gini, adik-adik semua. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, hanya cukup seperti itu aja pun nggak apa-apa. Biar adik-adik semua itu terbiasa untuk memuliakan Tuhan. Contoh, kakak kita Berkat, ya. Dia ketika menyembah Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia nggak buka mata, dia ikut menyembah. Ya, seperti Angel, dia berani buka suara, dia menyembah, dia bermazmur bagi Tuhan. Ya, contoh-contoh seperti itu boleh adik-adik semua untuk tiru. Ya, adik-adik. Iya, Kak. Sudah kedengaran suaranya, Kak Ria? Katanya keputus.
Kadang-kadang Kedengar? putus Kak. Oh iya, iya, ya seperti itu ya. Jadi kakak minta tolong agar adik-adik semua ini terbiasa untuk meninggikan Tuhan ya. Contoh-contoh yang baik ikutilah ya. Baik Kak Ria, apa ada sebelum kita masuk firman Tuhan, apa ada adik-adik di sini yang mau bersaksi Kak Ria? Iya, Kak. Di Saya sini Kak. ada Angel yang berulang tahun tanggal 3 Agustus kemarin, Kak. Iya, Angel, Baik. silakan. Shalom Kak Ria, shalom teman-teman. Angel ingin kesaksian. Shalom. Ya. Waktu hari Sabtu, tanggal 3 Agustus, Angel berulang tahun, yang ke-8 tahun. Semuanya karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan Angel. Terima kasih Kak Ria, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati Angel. Teman-teman, adik-adik semua, kakak-kakak semua, yuk kita mau ucapin selamat ulang tahun buat Angel yang ke-8 tahun. Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, 2, 3, iya. Selamat ulang tahun Angel. Tuhan Yesus memberkati. Angel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, biarlah di pertambahan usia yang baru, Angel makin bersemangat lagi buat Tuhan. Ya, diberkati sekolahnya, diberkati cita-citanya, diberkati juga pelayanannya. Ya, tetap semangat Angel. Iya Kak Ria. Iya, ada adik-adik yang lain yang mau yang mau mengucapkan, mau bersaksi di tengah-tengah kita, silahkan. Adik-adik, ada yang mau bersaksi di tengah-tengah kita? Silahkan. Tidak ada? Damien, kenapa masih ditutup layar? Priscilla mana? Di depan Karya. Maleaki sama Teresia? Kurang tahu. Hesley, Musa? Kalau Hesley dia tidak datang ke sini. Kalau Musa juga kurang tahu. Dia sudah tidak ikut, sudah tidak tahu bagaimana. Mary? Dong semua di depan, saya di kamar. Oh, iya harus semangat ya. Bilang buat teman-teman yang dari Papua ya, bisa diajak ya setiap minggunya. Iya. Iya, taruh. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Ada yang mau bersaksi di tengah-tengah kita? Tidak ada? Ada? Tidak. Tidak ada. Oke deh. Adik-adik kita akan memulai firman Tuhan. Yuk kita satukan hati kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini, saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau berbicara bagi kami semua, adik-adik GAP, generasi anak panah. Biarlah Tuhan saja yang pimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang menyelidiki hati kami. Tuhan sendiri yang menyelidiki pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami dikuduskan, ditahirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami memiliki pendengaran seorang murid, memiliki hati seorang murid. Roh Kudus, mari Engkau ambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Salam Karya. Shalom Kak Ria. Shalom Kak Ria. Shalom Karya. Salam Karya. Yuk kita mau tos-tos dulu yuk. Tadi kakak belum lihat ada yang tos-tosan. Mana? Bagaimana kabar kalian semuanya? Puji Baik, Tuhan, Kak. baik. Puji Tuhan Baik, baik. Kak.
Iya. Terima kasih buat Kak Vanda yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak, Sama-sama Kak Ria. iya. Tuhan berkati. Adik-adik, iya, Tuhan berkati juga. Adik-adik, kakak mau tanya sama kalian, bagaimana selama 1 minggu ini? Adakah sesuatu yang mau kalian ceritakan di tengah-tengah kita? Enggak, Kak. Bagaimana dengan yang lain? Adakah sesuatu yang wow? Bagaimana? Yeskil sama Mikael nggak lagi ada kegiatan karate? Lagi off? Ya Kak Ria, Lagi off ya? baru selesai Oh, berarti masih keburu ada ya? iya Kak Oh, Ria, oh. Mikael juga sama. iya Kak Adik Ria Kael? sama Kak Ria. Oh, sama. Berarti cepet ya? Udah selesai. Iya. Iya Kak. Junior? 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 Apa karya? Mana wajahmu? Nah, kan kelihatan mukanya. Adik-adik kakak minta maaf, ini suara kakak agak sedikit mindeng ya. Ya, kakak lagi kurang sehat. Sebenarnya belum memungkinkan untuk hari ini ada pembelajaran. Ya, karena lagi nggak enak ini kakak dengar suara kakak sendiri. Ya, nggak nyaring. Ya, agak terganggu untuk kakak bicara. Tapi kakak berharap adik-adik masih bisa menangkap apa yang kakak sampaikan di tengah-tengah kita. Adik-adik bisa dengar suara kakak? Jelas Bisa, Kak. sekali ya. Iya. Adik-adik jelas justru kakak yang ini. Ya, oke deh. Adik-adik yuk kita hari ini masuk dalam pembelajaran tentang apa ya? Ini kita akan masuk dalam pembelajaran dengan tema bersiaplah menjadi anak panahnya bagian pertama. Mungkin hari ini kita belum masuk pembelajaran dulu ya, tapi kita masih perkenalan dulu tentang anak panah ya. Kita masih perkenalan. Kakak mau tanya sama kalian. Kalian ini ada di wadah atau di dalam grup apa? Coba. Nama dari grup kalian ini apa? Apakah Generasi ada anak Generasi panah. anak panah. Generasi anak panah. Nah, adik-adik kakak mau tanya sama kalian. Adik-adik paham nggak tentang anak panah itu sendiri? Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ya. Mungkin hari ini kita masih perkenalan dulu, ya. Tapi kakak berharap sekalipun hanya perkenalan, tapi adik-adik bisa menyimak dengan baik, ya. Kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak melihat orang yang sedang memanah? Atau kalian sendiri yang pernah memanah? Pernah. Ini aku pernah. Coba siapa Pernah. yang bisa kasih contoh, ya, tapi berdiri. Siapa yang bisa kasih contoh salah satu dari kalian, orang yang sedang memanah seperti apa? Kalau kalian tidak ada yang mau berdiri, salah satu dari kalian, kakak yang tunjuk kalian. Coba, siapa yang tahu? Siapa yang bisa kasih peragaan tentang orang yang sedang memanah? Seperti apa yang kalian bisa peragakan di tengah-tengah kita? Siapa? Kalian katanya Rafael pernah lihat. Karya. Nah, coba kayak gimana Rafael? Berdiri Rafael. Kayak gimana Rafael? Berdiri coba. Kepalanya nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Iya.
Coba, adik-adik kakak mau tanya, Rafael ini sedang memperagakan orang yang sedang memanah atau orang yang sedang bermain? Kalau orang yang sedang memanah itu orang yang bagaimana sih adik-adik yang kalian tahu? Kalau mana harus serius. Iya, oke. Memanah harus serius. Jangan celengean. Jangan cengengesan. Jangan ketawa. Ya, makanya tadi kakak tanya, si Rafael ini sedang bermain atau sedang memanah? Bermain. Nah, bermain. Walaupun dia sedang memanah, tapi dia tidak serius. Coba, siapa yang bisa peragain? Yang memanah yang sebenarnya itu seperti apa? Coba. Salah satu dari kalian, ayo, siapa? Sekarang kakak mau lihat Damien. Mereka. Damien dulu. Ayo, Damien. Ayo, berdiri. Nanti kakak mau tanya juga yang lain. Nggak cuma Bisa yang kenapa? cowok, ada yang cewek. Ayo, coba Damien. Mempraktekkan ini lagi memang. Iya, kalau Saya kamu kan nggak tahu tahu. orang mana itu seperti apa, silahkan. Ayo. Yang seriusnya seperti apa? Yang sebenarnya seperti apa? Ayo. Saya kurang tahu juga. Oke deh. Siapa dari kalian yang tahu? Coba, ayo. Siapa? Oh, Angel. Ayo, coba. Tadi Angel yang angkat tangan ya? Mana Angel? Iya, itu juga sudah berani ya dia. Oke, ada yang bisa lebih tepatnya? Coba, lebih tepatnya. Ayo. Iya, terima kasih buat Angel sama Rafael yang sudah memperagakan. Coba, buat adik-adik yang besar. Ini adik-adik yang kecil ini udah luar biasa punya keberanian. Oke, Matthew, silakan. Peragain, berdiri. Miring. Pandangannya ke depan. Oke, pandangannya ke depan. Matanya fokus. Iya, makasih Matthew. Iya, ya. Jadi kalau memanah itu pandangannya harus ke depan. Harus ke depan. Gak bisa celengak-celengok, gak bisa. Gak bisa anak panah itu harus bagaimana yang kalian tahu? Lurus atau bengkok? Anak panahnya lurus apa bengkok? Lurus, Kak. Lurus. Pernah lihat anak panah bengkok? Tidak. Ria. Ada nggak? Gak bisa dipakai kalau bengkok. Makanya adik-adik anak panah itu harus lurus. Demikian halnya dengan adik-adik yang adalah generasi anak panah. Artinya kalau adik-adik mau dilahirkan dan dilesatkan, anak panah ini harus dalam kondisi lurus. Hanya lurus adik-adik, kakak mau tanya, apa hanya lurus? Ujungnya harus bagaimana? Ujungnya harus bagaimana anak panah itu? Lurus. Naik sasaran. Aduh, kalian nggak nangkap ya? Iya, selain Ujungnya lurus, harus tajam. harus tajam, runcing. Jadi kalau tajam atau runcing, itu prosesnya mudah atau susah? Mudah. Prosesnya mudah atau lama? Udah. Mudah. Apa-apa? Prosesnya mudah?
Susah. Prosesnya nggak mudah, adik-adik. Nggak ada itu anak panah itu main main apa melesat begitu aja nggak bisa. Anak panahnya harus tajam, harus runcing, harus lurus. Nggak sembarangan adik-adik. Makanya adik-adik kenapa bolak-balik kakaknya selalu bilang, jangan main-main, jangan malas-malas, jangan ngantuk-ngantuk. Artinya apa? Supaya adik-adik ini fokus, supaya adik-adik ini memperhatikan dengan baik. Karena nggak segampang itu anak panah itu dilesatkan, nggak segampang itu anak panah itu dibidik, ya. Oke, sampai di sini adik-adik paham nggak? Paham. Yuk kita Paham, buka Kak. dulu firman Tuhannya yuk. Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Ini yang laki-laki. Yang perempuan 1 Timotius 4 ayat 12. Ya kan? Masih ingat nggak yel-yel kita? Kakak minta yang laki-laki coba yel-yel GAP. Dengan suara lantang dan dengan iman coba adik-adik ucapkan itu ya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Yang laki-laki dulu. Yel-yel GAP. 2 dengan suara lantang. 2, 3, ya. Tahu nggak yel-yel? Adik-adik nggak tahu juga. Adik-adik tahu nggak yel-yel GAP? Tahu Kak, tapi kadang-kadang lupa. Kok masih lupa? Coba yang udah tahu, Adik-adik udah tahu semua. Coba kakak mau lihat pandangannya ke depan dulu yuk. Ini ada yang posisi tidur, ada yang posisi kemana pikirannya. Coba lihat dulu ke depan. Adik-adik kakak mau tanya siapa yang sampai hari ini tidak hafal itu yel-yel GAP? Coba. Sampai hari ini tidak hafal. Tadi Resa katanya nggak hafal, benar. Ada sebagian yang aku lupa, Kak. Harus dong dihafal. Jangan bolak-balik kakak nanya nggak hafal juga. Coba yang udah hafal beneran. Ayo. Tuhan yang Sudah hafal ya? Nggak pakai contekan ya? Oke, yuk semuanya deh, semuanya. Yel-yel GAP, sayanya ganti dengan nama kalian, dengan lantang dan dengan iman. 2, 3, ya. Rafael, anak anak panah yang tangguh. Rafael, Maka anak panah yang berkarakter. berkarunia. Maka anak panah yang berkarunia. yang siap disesatkan dan tepat Maka sasaran, anak panah yang siap yaitu anak-anak disesatkan dan tepat sasarannya. itu anak Yaitu panah anak panah di tangan pahlawan. Pasal 127 ayat 4, 2 Timotius ayat 4 ayat 12 termetrai oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Coba kakak mau dengar ini Mikael. Kakak bisa perhatiin dari sini. Coba Mikael. 2, 3, iya. Mikael anak panah yang tangguh. Mikael anak panah yang berkarakter. Ayo, Mikael. 2, 3, iya. Ayo. Hafal, Kak. Belum hafal. Kakak Kielnya udah hafal? Udah Kak ya. Ayo coba kakak Kiel diperlihatkan mukanya. Ini nggak kelihatan, cuma badannya yang kelihatan. Ayo, sebut dengan lantang dan dengan iman. Ya, ayo. Yeskiel anak panah yang tangguh, Yeskiel anak panah yang berkarakter, Yeskiel anak panah yang berkarunia, Yeskiel anak panah yang siap disesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak panah di tangan pahlawan.
Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa dan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, dia langsung udah taruh tangannya di dada. Memang harusnya seperti itu. Ya, Adik Kael bisa nanti tanya sama kakak ya. Ya, kalau nggak hafal, coba dilatih setiap hari. Ya, Adik Kael. Ya, Karya. Iya, harus diajar ya kakak Kiel adiknya. Ya. Resa juga harus dihafal ya. Ya, Kak. Ya, sekarang kakak minta Olivia sama Mesa. Ayo, ganti dengan nama kalian masing-masing. Dengan lantang dan dengan iman. 2, 3, iya. Mesak anak panah yang tangguh. Mesak anak Olivia. panah yang berkarakter. Mesak anak panah Olivia yang anak berkarunia. panah berkarakter. Mesak anak panah yang Olivia anak siap panah yang dilesatkan dan tepat sasaran. Yaitu anak-anak Olivia panah di tangan yang siap tangan dilesatkan pahlawan. dan Mazmur tepat sasaran 127 yaitu ayat 4. anak-anak 1 Timotius 4 panah ayat di 12. tangan pahlawan. Termaterailah oleh kuat kuasa darah Mazmur Tuhan Yesus. Amin. 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12. Termeterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, harus berani ya. Oke deh. Sekarang kakak mau dengar. Tadi suara Matthew udah kakak dengar ya. Suara Rafael Angel juga sudah kakak dengar tadi. Sekarang kakak minta Aurel. Ganti dengan nama kamu dan diperkatakan dengan lantang dan dengan iman. Ayo. Aurel anak panah yang tangguh. Aurel anak panah yang berkarakter. Aurel anak panah yang berkarunia. Aurel anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termeterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Satu lagi. Coba berkat. Berkat anak panah yang tangguh, berkat anak panah yang berkarakter, berkat anak panah yang berkarunia, berkat anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termeterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kakak mau tanya coba deh yang kecil dulu. Junior. Saya enggak tahu cara sebutin ayatnya, Karya. Ya udah, yang ayatnya nanti. Sekarang sebutkan kalimatnya yang kamu hafal. Ayo. Ayatnya kakak bantu nanti. Ayo. Sebut dengan lantang ya. Ayo. Iya. Junior anak panah Masuk. yang tangguh. Junior, anak panah Anak panah yang lihat diperlihatkan mukanya. Junior. Iya. Kakak tuntun. Ayo. Junior. Junior anak panah yang tangguh. Ayo. panah yang berkarakter, junior panah yang berkarunia. Junior anak siap dilesatkan tepat sasaran, yaitu di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termeterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Ya, tinggal dilatih ya, Junior. Ya. Ya, adik-adik sampai di sini coba kakak mau tanya. Dari yel-yel itu, adik-adik memperhatikan ada kalimat apa aja di dalam kalimat itu. Ayo,
Ada kata apa? Anak panah yang pertama apa? Tangguh. Tangguh. Anak panah yang kedua apa? Karakter. Berkarakter. Anak panah yang ketiga apa? Karunia. Berkarunia. Anak panah yang keempat apa? Siap dilaksanakan. Siap Menyesatkan menyesatkan cerdas dan tepat pada sasarannya. tepat sasaran. Adik-adik, coba kakak mau tanya sama kalian. Adik-adik pernah mempelajari tentang tokoh-tokoh yang tangguh di Perjanjian Lama dan tokoh-tokoh yang tangguh di Perjanjian Baru. Bahkan GAP juga adalah anak-anak tangguh itu sendiri. Adik-adik pasti pernah ya menyimak atau memperhatikan dengan baik pembelajaran tentang anak-anak tangguh. Kakak mau tanya sama kalian, untuk menjadi anak-anak tangguh itu gampang atau tidak? Coba, kakak mau tanya, anak tangguh tentang Daud, apa yang adik-adik tahu tentang Daud? Kehidupan apa yang bisa adik-adik petik? Kakak kan pernah bagiin tentang Daud. Daud seorang yang bagaimana? Berani. Pemberani, apalagi? Di kitab Mazmur itu, apa yang tertuang? Hidupnya penuh dengan apa? Roh Kudus. Hidupnya penuh dengan Pujian. pujian. Ya, makanya banyak syair-syair di kitab Mazmur. Ya, dia seorang pemberani. Gak ada kata takut untuk dia berhadapan dengan musuh. Bahkan kalau adik-adik perhatikan dengan baik, ya setiap lawan bisa dia menangkan. Setiap musuh bisa dia menangkan. Dia tidak pernah kalah di medan perang. Dia punya kehidupan penyembah atau pemuji yang benar di hadapan Tuhan. Ketika dia bermain apa? Seruling. Ya, ketika dia bermain kecapi. Kakak mau tanya sama kalian. Dia mengalahkan musuh enggak? Musuh apa yang dia lawan saat dia mengembalakan 3 ekor domba? Goliat. Musuh apa saat menggembalakan 2-3 ekor domba? Singa. Beruang. Ya, beruang adik-adik. Ya, beruang dia kalahkan adik-adik. Dia matikan, dia bunuh itu. Makanya saat berhadapan dengan Goliat dianggapnya itu beruang. Karena dia sudah biasa mematikan beruang yang mau mengganggu kawanan dombanya. Ya, makanya tidak ada kata takut. Bahkan berhadapan dengan musuh-musuhnya di semua dia lawan habis. Semua dia babat habis. Ya. Oke, itu tentang Daud. Tentang Nehemia, tokoh Nehemia di Perjanjian Lama. Kehidupan apa yang ada dalam diri Nehemia? Seorang apa dia? Dibuka nggak sih catatannya? Nehemia adalah seorang pendoa. Hidupnya penuh dengan doa. Ya, adik-adik juga harus punya kehidupan doa. Adik-adik harus punya kehidupan apa? Bermazmur seperti Daud. Nehemia sebagai seorang pendoa. Apalagi? Ayo, apalagi? Tokoh siapa lagi yang kalian tahu? Musa. Apa tokoh Musa yang kalian tahu? Dia seorang yang bagaimana bisa membawa bangsa Israel. Dia Pemberani. Pemimpin. Pemimpin. Dia pemimpin adik-adik. Adik-adik perhatiin ya yang kakak sampaikan ini. Makanya kalau jadi tangguh itu nggak gampang adik-adik. Nggak bisa asal jadi. Makanya semua itu melalui proses yang luar biasa semuanya. Sekarang di perjanjian baru.
tokoh Paulus. Apa yang kalian tahu tentang Paulus? Bertobat. Iya, penuh hikmat. Apalagi? Pe, seperti kakak ini, penginjil. Dia penginjil. Ya, awalnya dia seorang pembunuh, ya, membunuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Tapi ketika diperlihatkan dalam satu penglihatan ada cahaya, disitulah dia mengalami Tuhan. Disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Akhirnya dari seorang yang pembunuh, dia jadi seorang penginjil yang radikal di hadapan Tuhan. Ya, dia bisa buat berapa surat di Perjanjian Baru. Berapa surat yang dia buat? Surat di Roma, surat di Filipi, surat di Korintus. Ada berapa? Yuk. Ada berapa adik-adik? Dia seorang yang luar biasa loh adik-adik. Ya. 7. Hei, 13. 13 surat dia buat adik-adik. Ya. 13 surat di Perjanjian Baru. Coba kakak mau tanya. Di Perjanjian Baru ada berapa kitab? Perjanjian Lama ada 39. Perjanjian Baru ada berapa? Adik-adik tahu nggak? 20, 27. 27. Kalau 13 berarti ada setengahnya itu tulisannya Paulus adik-adik. Luar biasa ya. Dari seorang pembunuh bisa jadi seorang yang tangguh, yang militan, yang radikal di hadapan Tuhan. Makanya adik-adik untuk menjadi tangguh itu nggak gampang. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Makanya adik-adik juga harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kalian ini adalah GAP-nya Tuhan. Ya, oke. Siapa lagi? Coba kakak mau tanya. Maria mengandung siapa pada saat itu? Tuhan Yesus. Bayi Yesus. Dia itu ancaman bagi siapa adik-adik? Raja siapa? Herodes. Herodes. Umur berapa yang mau dibunuh? Anak laki-laki yang berumur 2 bulan. di bawah 2 tahun. Adik-adik lupa ya? Di bawah 2 tahun, benar nggak? Nanti kakak salah lagi. Coba lihat yuk. Matius. Adik-adik buka kitab Matius. Ya. Injil Matius. Supaya kita nggak salah ya. Sebentar. Coba siapa yang sudah dapat? Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Ia sangat marah. Bukan itu ya. Sebentar, sebentar. Ada di bawah 2 tahun. Kalau nggak salah ya. Nanti adik-adik buka deh. Channel YouTube kakak yang bulan Agustus. Itu tentang anak panah. Yang pertama kali kakak ada di channel YouTube. Siapa yang udah dapat? Matius 2. Matius 2 ayat 12. 16. Matius 2 ayat 16, Kak. Matius 2 ayat 16. Ya 16 Kak. Ya, coba berkat baca. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah.
Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Iya, benar ya Adik-adik, berarti di bawah umur 2 tahun. Ya, si Raja Herodes ini takut kalau posisinya digantikan oleh Yesus, ya, karena Yesus adalah raja yang dipersiapkan, ya. Adik-adik, makanya ketika tahu Yesus itu sedang dikandung, ya, Herodes berniat untuk membunuh, ya, di bawah umur 2 tahun. Adik-adik ingat ya, adik-adik ini adalah ancaman bagi siapa? Coba, ayo. Siapa yang masih ingat pembelajaran kakak? Ya, bagaimana GAP itu dipersiapkan Tuhan. Menjadi ancaman bagi Iblis. iblis, si jahat. Ya, iblis itu bapak pendusta, bapak pembohong, bapak penipu. Ya, makanya adik-adik jangan mau diperdaya oleh si iblis, oleh si jahat. Kalau ada yang berusaha ingin mengganggu kehidupan adik-adik, adik-adik harus berani berkata tidak. Ya, adik-adik harus cut itu, adik-adik harus patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena adik-adik ini adalah ancaman bagi si jahat. Ya, dia berusaha supaya tidak jadi anak panah itu. Ingat ya, anak panah itu harus lurus, harus tajam adik-adik. Ya, nggak cuma sekedar lurus, tapi juga harus tajam dan runcing. Ya, makanya adik-adik untuk menjadi tajam, runcing, itu harus melalui proses yang luar biasa. Nggak cuma sekedar jadi anak-anak panahan aja, nggak gitu adik-adik. Kakak pun dipersiapkan menjadi anak panah itu selama 30 tahun. Kakak diproses Tuhan itu 30 tahun untuk menjadi anak panah yang sesungguhnya. Ya, kakak nggak bilang adik-adik sampai 30 tahun juga, nggak juga. Ya, tapi yang pasti kita ini harus melalui proses Tuhan. Ya, adik-adik siapa eh, percaya kalau adik-adik ini adalah anak panahnya Tuhan Yesus? Adik-adik percaya kalau adik-adik ini adalah anak panahnya Tuhan Yesus? Amin. Percaya. Percaya Amin. Karya. Percaya Karya. Iya, Percaya. harus percaya, harus percaya. Ya, Percaya. terus adik-adik siapa yang setiap hari deklarasi di hadapan Tuhan tentang yel-yel tadi? Kalau setiap hari deklarasi, nggak ada lagi yang masih lupa-lupa. Kalau setiap hari, ya, Reza, Mikael itu harus setiap hari dideklarasikan. Ya, saya anak panah yang tangguh, saya anak panah yang berkarya. Ngomongnya juga fokus, adik-adik, matanya juga fokus, nggak ngomongnya apa, mukanya kemana. Nggak gitu ya adik-adik. Artinya apa? Kita sedang mendeklarasikan. Ingat adik-adik, perkataan itu harus diucapkan. Ya, firman itu harus diucapkan. Ya kan ada firman Tuhannya kan? Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius ayat 4 ayat 12. Ketika itu diperkatakan, ketika itu diucapkan, iblis nggak bisa ganggu gugat adik-adik. Iblis nggak bisa kutak-katik. Iblis nggak bisa obok-obok hidup kita. Makanya adik-adik harus perkatakan dengan lantang dan dengan iman. Ya, oke. Tokoh siapa lagi? Petrus. Ayo, bagaimana tokoh Petrus di Perjanjian Baru? Petrus itu seorang yang bagaimana sebelumnya? Apa pekerjaan dia sebelumnya, adik-adik? Penangkap ikan. Iya, penjala ikan. Ya, penjala ikan. Akhirnya dia menjadi seorang penjala Manusia. manusia. Khotbahnya dia itu pernah sekali dia berkhotbah berapa ribu jiwa bertobat. Ayo, berapa ribu jiwa bertobat itu pernah kakak ajarkan ke kalian? 3.000. 3.000 jiwa. Coba adik-adik, satu jiwa saja sudah luar biasa. Bisa menggetarkan dunia ini.
bisa bisa menggetarkan dunia ini, apalagi kalau sampai 3.000 jiwa. Coba kakak mau tanya sama kalian, siapa di sini ketika berada di lingkungan sekolah, adik-adik bersaksi buat teman-temannya? Ada di sini? Yeskil bagaimana ketika berada di sekolah bersaksi sama teman-temannya tentang Tuhan Yesus atau tentang kebaikan Tuhan? Enggak, Kak Ria. Nah, adik-adik kakak mau sedikit cerita sama kalian, ya. Kakak ini paling senang kalau kakak naik ojol, tahu ya ojol ya, ojek online, ya. Setiap kakak mau naik kendaraan, ya naik ojol atau naik kereta, ya, atau ketika kakak sedang duduk bersebelahan sama sesama apa ya, yang di angkutan umum, kakak suka menceritakan tentang Tuhan, adik-adik. Pernah suatu ketika, ya, kakak nggak tahu kalau kakak sudah 2 kali naik ojol yang sama. Kakak nggak tahu. Tapi si tukang ojol ini, drivernya ini ngomong ke kakak, Bu, saya sudah 2 kali loh. Apa? Dengan ibu katanya. Lah, kok abang tahu? Iya, saya masih ingat loh ceritanya ibu. Dia bilang begitu adik-adik. Artinya apa? Rupanya cerita kakak itu boleh menyemangati dia adik-adik. Boleh memotivasi dia. Boleh membuat dia bersemangat lagi adik-adik. Ya. Ketika kakak ada di kereta juga seperti itu adik-adik. Ya, ketika kakak ada di angkutan umum juga seperti itu. Kakak suka banget loh adik-adik. Ya, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita nggak mesti bilang, kamu harus Kristen. Nggak gitu juga adik-adik. Kamu harus nggak gitu. Tapi ketika kakak bisa menceritakan tentang Tuhan sama orang-orang yang ada di samping kakak, ketika kakak naik kendaraan, orang itu bisa terberkati. Bahkan ada satu ojol, ya, sampai bilang begini, Tuhan memberkati ibu ya. Ya, walaupun kakak tahu dia bukan Kristen, tapi dia bilang Tuhan memberkati ibu. Saking dia merasa diberkati, adik-adik. Terus ada kesaksian lain nih. Ini anak kakak sendiri ya, anak kakak yang paling besar namanya Carlo. Dia waktu SMP sudah menginjil adik-adik. Ya, dia padahal di sekolah SMP negeri, bukan SMP swasta atau SMP Kristen. Kalau kita sekolah di sekolah Kristen itu biasa aja. Namanya sama-sama Kristen. Tapi ini tantangan loh kalau ada di sekolah negeri, iya atau iya. Kalau kita berada di sekolah yang berbeda keyakinan, ya, yang mayoritas bukan Kristen, itu pasti tantangan loh adik-adik. Tapi anak kakak ini waktu masih SMP, dia sudah berani menceritakan tentang nama Yesus di sekolah itu. Pernah suatu saat anak kakak bilang begini, Mama, masa ada teman abang nanya begini, itu Tuhan Yesus itu siapa? Siapa itu Tuhan Yesus? Nanya begitu loh adik-adik. Tapi anak kakak berani loh adik-adik. Dia bawa Alkitab ke sekolahnya. Dia nggak peduli ada teman-temannya yang beda keyakinan dengan dia. Karena dia tahu Tuhan sudah panggil dia untuk menginjil adik-adik. Bahkan sekarang dia ini sudah kuliah. Di kuliahan pun dia juga memuridkan atau memimpin kelompok kecil. Ya. Sekarang anak kakak yang bontot, Karen, baru masuk SMA sudah diminta doa. Di sekolahnya, baru masuk. Sudah diminta untuk memimpin ibadah singkat di sekolahnya. Bahkan baru-baru ini dia diminta untuk acara retreat dan Natal. Ya, dia suruh bikin apa ya namanya? Sketsa tentang acara kayak pidato begitu, tentang kerohanian Kristen. Nah, si anak ini nanya ke mamanya, Mah, ini udah benar nggak tulisan adek, katanya gitu. Ini udah benar nggak ini kalimatnya? Kakak periksa adik-adik. Iya, sudah bagus, Dek. Dan ketika diserahin ke kakak kelasnya bilang, wow, bagus. Ya, adik-adik harus berani, adik-adik. Ya, kita bisa jadi saksi
ya. Selain melalui nilai-nilai sekolah, juga melalui kehidupan kita. Nah, kakak ingat banget ya adik-adik, sekalipun misalnya kakak dekat sama dosen atau dekat sama guru, nggak karena dekat sama dosen, nggak karena dekat sama guru serta-merta, dosen udah kenal gue kok, guru udah kenal gue kok, belajarnya biasa-biasa aja. Enggak loh adik-adik. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini belajar memberikan yang terbaik melalui nilai-nilai kita. Ya, kita harus tunjukkan. Coba siapa yang di sekolahnya dikenal sama guru-gurunya, dikenal sama apa? Pemimpin-pemimpin rohaninya. Ada di sini? Dikenal baik, pokoknya udah kenal baik sama kalian. Ada? Ada. Oke, Rahel, Aurel, siapa lagi? Chelsea, Mesak, Rafael Angel. Nah, kalau kalian ini sudah dikenal, kakak mau tanya sama kalian. Belajarnya jadi biasa-biasa aja atau kalian sungguh-sungguh belajarnya? Pokoknya supaya kakak-kakak itu atau guru-guru itu melihat, oh nilai saya juga bagus. Kalian juga belajarnya semangat, belajarnya juga rajin. Seperti itu yang kakak lakukan adik-adik. Jadi nggak ada istilah, karena kita udah deket sama si A, si B misalnya, kita belajarnya ogah-ogahan, nggak bisa. Ya, jadi nomor satu, kita juga harus berani bersaksi ya adik-adik. Ya, walaupun di sekolah negeri nggak masalah. Walaupun di angkutan umum nggak masalah. Di mana aja Tuhan bisa pakai kita. Ya, itu orang yang tangguh adik-adik. Ya, selain tangguh apalagi berkarakter. Karakter itu adik-adik tahu kan? Ada 9 buah roh. Karakter apa yang harus kita miliki? Ayo, sebutin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, jangan lihat kontekan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan kekuasaan diri. Coba, salah satu dari kalian yang sudah hafal. Salah satu dari kalian, kalau Chelsea udah hafal. Ayo, Chelsea. Buah-buah roh, Kak. Iya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya, ini harus kita miliki adik-adik. Ya, kita harus minta itu sama Tuhan. Anak panah itu harus memiliki karakter itu loh adik-adik. Kalau kita, kakak dikenal ada salah seorang dari teman kakak bilang begini, Ibu Ria itu berkarakter. Lebih baik kita berkarakter daripada berkarisma loh adik-adik. Kalau berkarakter berarti karakter itu sudah terbentuk di dalam diri kita. Ya kalau ada plusnya berkarisma, puji Tuhan. Ya, tapi kita harus jadi pribadi yang berkarakter adik-adik. Makanya untuk kita punya karakter Kristus, itu kita harus berani ya untuk menjadi lurus dan tajam, itu harus siap dibentuk. Ya, gak bisa karakter itu terbentuk begitu aja. Gak gampang ya adik-adik. Oke, selain tangguh, berkarakter, apalagi? Karunia, Kak. Berkarunia, ya berkarunia. Adik-adik juga harus memiliki karunia. Karunia ini macam-macam adik-adik, ya. Ada karunia apa? Mengajar, ya karunia menginjil, karunia-karunia roh lainnya. Adik-adik harus asah adik-adik punya karunia apa, ya. Nah, kakak lihat ya kalau Yeskiel sudah kelihatan karunia doa. Ya, benar nggak Yeskiel? Iya, Kak. Karena ya, kakak pernah melihat dari tulisannya atau dari tulisan itu kakak bisa lihat. Ya, kalau kayak Angel itu udah kelihatan karunia memuji Tuhan. Ya, karunia memuji Tuhan itu sudah ada. Atau karunia menari ya, Angel?
Ya, itu karunia ya adik-adik. Ya, karunia karunia doa, karunia menginjil, karunia apalagi banyak macam-macam di situ. Ya, kita harus asah kita punya karunia. Karunia kepekaan mendengarkan suara Tuhan, karunia bernubuat, karunia penglihatan, karunia mimpi, ya. Makanya asah. Adik-adik siapa di sini suka bermimpi? Ayo. Ada nggak? Apa Kak? Karunia mimpi. Ada di sini yang punya sering mimpi? Dari kecil kalian sudah punya karunia itu? Oke, mungkin adik-adik masih bingung kali ya. Apa lagi ya, Kak? Iya. Tapi itu memang harus diasah, ya. Kita punya karunia, ya. Karunia apa yang ada sama kita, ya. Kalau kakak yang terlihat jelas itu karunia mengajar, ya. Kakak memang suka mengajar, ya. Dan itu sudah terbentuk dari kakak masih SMA, ya. Karunia mengajar. Jadi sampai-sampai ada mertua kakak ya, tapi sekarang sudah berpulang, sudah meninggal. Dia bilang begini, kamu apa? Kalau ngajar itu ngerti gitu loh. Ya, kalau ngajar. Jadi kakak tuh kalau ngajar anak itu ngerti ya. Dan memang itu karunia adik-adik. Gak bikin bingung ya. Adik-adik kalau misalnya kita punya karunia karunia itu memberkati orang ya. Karunia itu juga bisa membangun banyak orang ya, membangun anggota tubuh Kristus lainnya ya. Adik-adik harus nanti asah ya, kalian punya karunia apa yang paling dominan, yang paling paling apa? Yang paling terlihat jelas. Ya. Adik-adik coba sampai di sini kalau bicara tentang karunia adik-adik ngerti nggak sih? Atau kalian masih bingung, masih ngambang? Adik-adik bingung nggak yang kakak sampaikan mengenai karunia? Kalian bingung atau kalian nangkep apa yang kakak maksud? Adik-adik bingung apa nangkap tentang karunia? Ayo. Nggak apa-apa, ngomong aja. Kak, Ngambang, Kak. Bingung, Kak. kita Nggak apa-apa. Coba, Damien. Nangkap nggak yang kakak maksud tentang karunia? Kurang terlalu. Ya, nggak terlalu. Oke. Berkat. Lumayan nangkap, Kak. Ya. Matthew. Nangkap, Kak. Ya. Kalau Matthew ini harus diasah. Kamu punya karunia penglihatan. Ya, harus diasah ya. Makanya kita harus punya kontak dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa taruhkan melalui karunia yang kita punya, ya. Oke, sampai di sini adik-adik paham nggak tentang karunia? Nanti kita belajar lebih jauh ya. Oke, tangguh, berkarakter, berkarunia, apalagi? Yang terakhir, siap, Siap dilesatkan. dilesatkan, dan nggak cuma dilesatkan, dan ayo, orang memanah itu ke mana? Sasaran yang tepatnya ada di mana? Ayo, di lingkaran itu ada di mana? Lingkaran yang mana? Tengah. Yang tengah, yang berwarna apa itu? Merah. Merah. Kalau itu ada di titik itu, itulah nilai yang paling tinggi, nilai yang paling besar, nilai yang paling tepat. Makanya harus di titik itu, nggak bisa di luar itu. Ya. Nah, adik-adik kakak mau nanya, ketika memanah untuk ada di titik yang tepat tadi,
Bisa nggak mata kita nggak fokus ke situ adik-adik? Ah, kita asal-asal mana aja masuk kok ke titik yang merah. Bisa nggak adik-adik? Enggak, Kak. Nggak akan bisa. Sama halnya dengan hidup kita. Kita harus fokus. Kita harus dengan mata yang tertuju kepada siapa? Ayo. Tertujunya kepada dunia ini atau tertuju kepada Tuhan? Tuhan. Kepada Tuhan, Kepada Kak. Tuhan. Nggak bisa kita Tuhan iya, dunia iya. Nggak bisa adik-adik. Kita harus menentukan sikap. Kita harus menentukan pilihan. Makanya adik-adik, kalau adik-adik mau jadi GAP-nya Tuhan, generasi anak panahnya Tuhan Yesus, harus dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Sehingga adik-adik ini menjadi anak panah yang dilesatkan dan tepat sasaran. Ya, nggak bisa melenceng, nggak bisa menjauh dari Tuhan. Harus tertuju kepada Tuhan. Kalau adik-adik mau dilesatkan ke titik yang tepat. Sampai di sini paham nggak? Ayo. Paham ya? Kalau nggak paham ngomong, bilang. Oke, sampai di sini adik-adik mengerti? Oke, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita malam hari ini. Ya. Yuk kita baca sekali lagi yuk. Tadi perasaan kita belum baca rupanya ya. Yuk, bersama-sama aja deh. Mazmur 127 ayat 4. Kita buka Alkitabnya dan 1 Timotius 4 ayat 12. Siapa yang nggak tahu kitab Mazmur? Ayo. Ini Mikael, mana Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya. Ayo. Kalian buka Alkitabnya. Jangan lihat ke abangnya atau lihat ke adiknya. Harus punya Alkitab sendiri. Mazmur 127 ayat 4. Sudah? Udah, Kak. Mazmur berapa, Kak? 127 ayat 4 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Kasih tanda ya. Dan 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius itu dekat Ibrani. Satu Timotius itu dekat Titus, ya, Titus. Titus dekat Tesalonika, ya, nggak jauh-jauh dari Ibrani juga, ya. Oke, 1 Timotius 4 ayat 12 dikasih tanda. Mazmur 127 ayat 4. Adik-adik sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa kalian. Demikian, ayo jangan terpaku melihat kakak, dibaca itu Alkitabnya. Ayo. Ayo, 2, 3, ya. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak pada masa muda. Ya, ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Iya. Sekarang 1 Timotius 4 ayat 12. 2, 3, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu dan kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Iya. Jadi itu ada 5 poin ya adik-adik. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Adik-adik, tidak boleh ada yang mengecilkan kita. Tidak boleh ada yang merendahkan kita karena kita muda. Ingat, anak-anak muda bisa Tuhan pakai dahsyat adik-adik. Anak-anak muda bisa Tuhan pakai dengan luar biasa. Ya,
Dalam hal apa Tuhan bisa pakai anak-anak muda? Coba lihat. Dalam hal apa? Yang pertama, di ayat 12, apa? Yang pertama apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam pertama Perkataanmu dan perkataan. Yang tingkah kedua, laku. tingkah laku. Tingkah Yang ketiga, kasih. kasihmu, Keempat, kesetiaan, kesetiaan. Lima, kesucian. kesucian. Adik-adik, ini 5 poin ini. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Coba, adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik mau nggak jadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan pada hari-hari terakhir? Adik-adik Mau mau Karya. jadi Mau bagian Karya. dari rencana Tuhan yang besar. Makanya kalau untuk menjadi bagian dari kegerakan Tuhan yang besar atau bagian dari rencana Tuhan yang besar, adik-adik harus siap diproses untuk menjadi anak panah yang lurus dan tajam. Harus siap masuk dalam pemrosesan itu. Sehingga pada waktunya adik-adik siap dilahirkan dan dilesatkan. Amin. Amin. Iya, adik-adik cukup ya, cukup dulu biar kita nggak terlalu capek. Ya, adik-adik mungkin sudah capek seharian dengan pembelajaran di sekolah. Ya, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini masih membaca buku catatannya? Adik-adik dibaca nggak buku catatannya? Oke, cuma Matthew. Bagaimana dengan yang lain? Halo, bagaimana dengan yang lain? Enggak, Kak. Kakak malas deh dengar yang enggak-enggak mulu. Nggak usah ngomong sama kakak kalau enggak-enggak lagi. Kalau enggak juga, nggak usah ikut dengan kakak deh pembelajaran. Ngapain juga? Buku kalian juga harus dibuka. Kalau ada waktu kosong, ada waktu senggang gitu loh. Apa kalian nggak punya waktu senggang? Terlalu asik sampai mengabaikan. Dibaca juga gitu loh. Adik-adik, walaupun seperti ini kakak tetap memantau keberadaan kalian. Ya, kalau kalian serius nggak serius pun juga kakak bisa tahu. Ya, ya Resa, nggak ada istilah nggak lagi. Oke, Kak. Dengan yang lain, nggak juga. Idem. Bagaimana dengan yang lain? Nggak usah, usah takut dengan kakak. Kakak ini bukan bukan apa ya, binatang buas ya. Kakak ini manusia. Ya, nggak perlu ada yang ditakuti ya kecuali Tuhan. Ya, tapi kakak dengan tegas ya menghimbau adik-adik semua pentingnya ada catatan supaya adik-adik bisa baca-baca lagi. Kalau nggak paham, pentingnya adik-adik juga bertanya gitu loh. Dari situ bisa terlihat adik-adik. Oke, ya, siap ya, dibaca bukunya. Ayat hafalannya. Nah, sekarang ayat hafalan yang terakhir, yuk. Siapa yang sudah hafal? Itu pendek loh. Roma 10 ayat 17. Iman, iman, iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Udah gitu aja. Kok bingung? Gak hafal ya?
Coba, siapa yang hafal? Ya kalau sekarang hafal, minggu depan ditanya nggak hafal. Damian tertawa-tawa dia. Coba, Mesak, Roma 10 ayat 17. Roma 10 kan, Kak? Roma 10 ayat 17. Ayo, iman. Imam timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, pendek kan? Itu pun nggak hafal kalian. Apa perlu kakak kasih yang panjang lagi? Iya, ayat hafalan. 1 Timotius 4 ayat 12. Yang tadi. Oke. Adik-adik cukup sekian. Minggu depan kakak tanya sudah hafal ya. Nggak apa-apa ya kakak kasih ayat hafalan lagi ya. Mikael, bagaimana? Mikael juga ikut menghafal ya. Mikael yang hafal yang mana? Coba kakak mau tanya. Yang hafal. Yang hafal aja. Ayo yang mana? Ayat hafalan ada beberapa di situ. Yang hafal sama Mikael apa? Yang pendek-pendek. Yang hafal mana? Adik Kael? Coba, kakak mau tanya sama adik Kael. Adik Kael hafal apa enggak? Gak hafal. Nah, yang hafal yang mana coba? Dari ada beberapa di situ. Yang pertama, Filipi 4 ayat 4 dan 5. Yang kedua, Amsal Yesaya 43 ayat 4a. Yang ketiga, Yohanes 3 ayat 16. Amsal 4 ayat 23. Yeremia 29 ayat 11. Apalagi? Roma 10 ayat 17. Dan yang terakhir 1 Timotius 4 ayat 12. Coba kakak mau tanya salah satu kalian ini. Yang hafal. Ayo, yang benar-benar hafal. Rahel. Yang mana yang hafal? Roma 10 ayat 17, Kak. Yang barusan. Oke, ayo. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Matthew. Yang hafal yang mana? Ayo. Filipi 4 ayat 4. Iya, ayo. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam Tuhannya mana? Ulang. Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Iya. Kakak juga ikut hafal ya, adik-adik nggak cuma sekedar ngasih ayat hafalan. Aurel. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Reza. Yang hafal, ayo. Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi Iman timbul dari pendengaran dengan firman Kristus. pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Chelsea. Yeremia 29 ayat 11, Yohanes 3 ayat 16. Gak kedengaran. Gak kedengaran Chelsea. Yeremia 29 ayat 11. Iya. Sebab
sama Yohanes 3 ayat 16, Kak. Oh, itu kamu hafal. Oke deh. Ya, oke. Kakak percaya sama Chelsea. Rafael. Yang hafal yang mana? Rafael yang hafal yang mana? Ayat hafalan? Adik Rafael yang hafal yang mana? Halo, Rafael? Rafael dengar kakak? Rafael dengar kakak? Yang hafal yang mana? Rafael dengar kakak? Kak Jusita, Rafael dengar? Iya, Kak. Iya, Dengar. Rafael yang hafal yang mana? Yang mana? Yang mana? Pokoknya yang mana sih, ayat mana itu? Di mana itu? Bersukacita lah, yang mana itu? Yang mana itu yang bersukacita? Aku juga mau cari ini ayat berapa itu bersukacita. Ada? Ayat berapa bersukacita? Yang hafal aja, yang hafal. Ayo, yang mana Rafael? Itu jelas. Aku lupa cuy. Yang mana bersukacita ayat apa? Iya apa? Palu itu sukacita lah dalam Tuhan sekarang katakan tapi kita di mana? Ayat apa itu? Mereka tahu. Bersukacita lah sekali lagi katakan bersukacita. Bersukacita mana itu? Dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan bersukacita lah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita lah. Iya. Filipi 4 ayat 4. Iya. Berarti Angel juga sama ya? Filipi 4 ayat 4 juga ya? Iya. Oke. Jadi lupa lupa ayatnya. Junior. Ayat hafalannya mana ya? Belum hafal, Kak. Harus dihafal ya. Harus dihafal ya. Iya, Kak Ria. Oke, sekarang Olivia. Yang hafal, ayo. Roma 10 ayat 17. Pendek itu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Oke. Sekarang Yeskil. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya. Terakhir, tadi berkat sudah belum? Belum, Kak. Iya, ayo berkat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Sekarang Damien. Damien. Oke. Adik-adik, kakak minta dengan sangat, kalau ada kakak kasih pembelajaran sama kalian, dibuka lagi. Ya. Dibuka lagi, dibaca-baca lagi adik-adik. Dibaca juga Alkitabnya, itu nomor 1. Ya. Adik-adik, kalau mau jadi anak panah yang lurus dan runcing atau tajam, harus punya waktu bersama Tuhan. Harus punya waktu membaca, ya, dan diaplikasikan ke dalam kehidupan kalian. Ya. Oke, kakak tidak
Tidak memaksa, tapi kakak mengharuskan adik-adik seperti itu. Ya, oke. Bagi yang belum hafal, bagi yang masih jarang-jarang atau enggak ada waktu, ayo mulai lagi. Semangat lagi. Ya, oke. Adik-adik sampai di sini paham ya? Oke, sampai di sini paham? Paham Karya. Oke deh. Yuk, sekarang ditutup Alkitabnya, ditutup buku tulisnya. Kakak berharap adik-adik di minggu-minggu mendatang mulai semangat lagi. Dibaca lagi Alkitab. Adik-adik punya waktu teduh bersama Tuhan setiap hari kan? Dibaca Alkitabnya. Ya, oke. Ya, yuk sekarang taruh tangan kanan kalian di dada. Ya, yel-yel GAP. Dengan lantang dan dengan iman. Tidak ada lagi yang masih bilang nggak hafal, nggak ada lagi. Ya, Resa, perhatikan, itu kakak sudah kirim loh. Kak, Kakak Japri itu bisa dibaca lagi, nggak ada lagi kakak dengar itu. Nanti kakak sentil loh. Ya, kakak sentil yang masih bilang kadang-kadang lagi. Ayo, 2, 3, ya. Riama anak panah yang Mateo tangguh. anak panah yang Riama tangguh. anak panah yang Mateo anak panah berkarakter. yang Riama berkarakter. anak panah yang Anak berkarunia. panah yang Riama anak berkarunia. Mateo siap anak tulis panah dan yang tepat siap sasaran, disampaikan dan yaitu tepat anak-anak sasaran, panah di yaitu tangan para anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, Timotius 1 termasuk ayat raya kali 17, kuat-kuat Dewa darah. kuat Tuhan Amin. Yesus. Iya. Adik-adik, kakak berharap adik-adik semangat dalam pembelajaran. Ya, karena kalian adalah anak-anak panahnya Tuhan Yesus. Kalau kakak agak sedikit keras bicara, itu maksudnya untuk kebaikan adik-adik semua. Ya, kakak berharap adik-adik sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, yuk adik-adik kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Ya, sebelumnya kakak mau bilang terima kasih dulu buat Kak Vanda. Sudah keluar ya. Buat Kak Jusita. Sama-sama Karya, Tuhan Yesus memberkati. Buat Rafa dan Angel. Sama-sama Karya. Sama-sama Karya. Tuhan Yesus memberkati. Buat Chelsea. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Buat Yeskil dan Mikael. Terima kasih juga Kak Rea, Tuhan Yesus memberkati. Mikael harus semangat ya. Semangat ya, Dek. Buat Aurel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Buat Aurel, buat Rahel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Buat Matthew. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Buat Junior. Terima kasih Kak Rea, Tuhan Yesus memberkati. Ya, harus semangat Junior ya. Iya Kak Rea. Buat Berkat. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Buat Mesak Olivia. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Mesak kamu ada kemajuan ya. Buat Resa. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Resa harus semangat ya. Ya Kak. Buat Damien. Gak nampak ini Damian. Oke. Juga buat Bapak Thomas Trisahono. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kita mau tutup di dalam doa. Yuk mari kita satu di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh menerima pembelajaran tentang perkenalan. Tentang anak panah itu sendiri. Kami menyadari bahwa untuk menjadi anak panah-Mu Tuhan itu tidaklah mudah. Kami menyadari ada proses-proses yang harus kami lalui. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang tergabung di GAP, generasi anak panah ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang hadir malam hari ini melalui ibadah Zoom GAP, maupun yang tidak hadir malam hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus mengurapi seluruh kehidupan dan keberadaan mereka. Biarlah tudung anugerah dan tudung perlindungan
perlindungan-Mu Tuhan terus menaungi kehidupan dan langkah mereka. Diluputkan, dihalaukan dari tangan-tangan si jahat, dari niat-niat si jahat, dari pergaulan-pergaulan yang buruk, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta protection dari Tuhan sendiri turun ke atas seluruh adik-adik GAP ini Tuhan. Roh Kudus mari urapi mereka di dalam pembelajaran, di dalam meraih cita-cita mereka, di dalam sekolah mereka, bila mereka boleh berhasil dan beruntung, bila mereka boleh menggapai cita-cita mereka, dan mereka boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Roh Kudus mari Bapa, hamba berdoa, bila Kau persiapkan langkah mereka untuk menjadi anak-anak panahnya Tuhan pada hari-hari terakhir ini. Untuk Roh Kudus, jagai masuk dan keluarnya mereka. Bila mereka benar-benar ada di dalam perlindungan-Mu, ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun dari mereka yang tidak dilawat Tuhan, yang tidak dijamah Tuhan. Mereka semua dilawat dan dijamah Tuhan. Roh Kudus berkati keluarga mereka, berkati sekolah mereka, berkati cita-cita mereka, berkati kehidupan mereka. Mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami akan menutupnya dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Adik-adik, angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Aminkan setiap doa yang Kakak naikkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah masuk dan keluarmu. Jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang adik-adik buat, dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik pulanglah. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua. Menjemput adik-adik sekalian di awan-awannya permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan. Di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan amin. Kita bersama, Kak. Iya, kita foto bersama ya. Iya, berikan yang terbaik ya adik-adik. Damian. Iya, ayo. Silakan Kak. Satu, dua, tiga. Oke. Baik adik-adik semuanya. Tuhan berkati. Salam. Salam karya. Salam karya. Salam karya.